Shalom Ecclesia Family di Sydney, berjumpa kembali dalam ibadah Natal 2020. Ya, ini kalau bukan karena pandemi, saya nggak berkali-kali ke Sydney, tapi justru dalam masa pandemi ini sudah berapa kali ya saya melayani Ecclesia Family Sydney. Ya, itu berkat yang lain di balik pandemi, yang secara keseluruhan memang berdampak negatif, tapi dalam hal-hal tertentu atau bisnis tertentu, kehidupan tertentu, justru ada hal yang luar biasa. Nah, kita hari ini memperingati Natal yang walaupun soal kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini menyisakan atau ada pro dan kontra. Ada bahkan yang merayakannya bulan September Oktober bersamaan dengan Hari Raya Pondok Daun. Ada juga yang tidak mau 25 Desember karena bersama dengan perayaan anak Dewa Matahari atau Dewa Saturnina. Tapi yang pasti Tuhan Yesus pernah datang di bumi ini. Dan yang lebih pasti lagi, atau pastikan Tuhan Yesus lahir di hati kita. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah Natal yang boleh kami lakukan tahun ini. Dan kami percaya baik ibadah virtual, ibadah offline, online, baik dimanapun kami berada, Tuhan ada. Karena itu kami menikmati ibadah kami, pelayanan kami, persekutuan kami dengan Tuhan, dan persekutuan kami dengan sesama. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu itu yang menuntun kehidupan kami, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Ya, kita akan belajar mengenai, ya tentunya tema Natal, ya, dan saya akan bagikan tidak panjang hari ini, ya, mengenai Natal yang menyatukan. Kenapa harus disatukan? Karena dosa telah mencerai-beraikan. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itulah yang memisahkan, yang menceraikan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam harmoni dengan alam, harmoni dengan sesama, harmoni dengan Tuhan, sampai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Alkitab menulis bahwa ketika Adam mendengar langkah Tuhan, maka ia bersembunyi. Tiba-tiba Tuhan menjadi menakutkan. Itulah akibat dosa. Sebelumnya tidak. Demikian juga dengan orang-orang berdosa dan semua orang telah berbuat dosa. Tuhan itu bisa hal yang menakutkan. Dalam arti kalau mati itu kan ketemu Tuhan. Ya, takut mati. Ya bukan berarti kita mau cari-cari mati gitu ya, nggak dicari datang sendiri. Tapi kematian adalah perpindahan dari hidup yang kelihatan dalam kehidupan yang tidak kelihatan, kekekalan. Dan bagi kita yang dosanya sudah ditebus, dihapus, maka kematian bukanlah kabar duka cita. Maka kita orang-orang percaya ketika mendengar seseorang dipanggil Tuhan, biasanya kita mengucapkan simpati, empati, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan kadang kita tambahi dengan kata-kata bahwa sudah bersama Tuhan di sorga, ya, dengan damai, dan seterusnya. Kenapa? Karena setelah dosa ditebus, dihapus, maka Tuhan juga bukan hal yang menakutkan. Dan untuk ketemu dengan Tuhan itu adalah kematian. Nah, tapi ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka ketika mendengar langkah Tuhan, mereka bukan datang menghampiri, sujud, menyembah, memuji, lari, bersembunyi di balik pohon. Dan itu karena dosa. Lalu ketika Tuhan bercakap-cakap dengan Adam, maka juga terlihat lagi akibat dosa. Perempuan ini, ya Tuhan nggak tanya siapa yang ngasih, gitu ya. Apakah engkau makan buah itu? Harusnya jawabannya iya atau tidak. Tapi Adam berkata, perempuan ini yang ngasih. Nah, ternyata dosa juga menyebabkan perpisahan, cerai-berai, pertengkaran sesama manusia.
Dan semua orang, Roma 3:23 tadi berkata, semua orang telah berbuat dosa. Mana ada kita yang tidak pernah berbuat dosa. Cuma bedanya adalah ada dosa yang diselesaikan dan ada dosa yang tidak diselesaikan, atau orang tidak mau menyelesaikan, bahkan lebih parah lagi, merasa itu bukan dosa. Kan biasa kan manusia begini, kan ini nggak dosa, ya semua orang juga melakukan. Padahal nipu, bohong, zina, curi, ketidakkudusan. Mereka mengatakan ya wajar lah gitu, wajar. Jadi gimana meminta ampun, merasa dosa aja tidak. Nah itu dosa yang lebih dosa lagi, yaitu namanya bejat atau tidak punya moral, di mana tidak merasa berdosa ketika berbuat berdosa. Akibat dari dosa memang merusak kehidupan, dan itu memisahkan kita dengan Tuhan dan juga memisahkan manusia dengan manusia. Maka kalau di dalam kitab Galatia dikatakan perbuatan daging, ya, atau itu akibat dosa telah nyata. Percabulan, perzinaan, iri, dengki, pertengkaran, percideraan, pemecah, hawa nafsu, itu semuanya adalah akibat dari dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa atau Adam Hawa jatuh dalam dosa, saat itulah sebenarnya berita Natal mulai diberitakan. Tuhan berbicara kepada Adam, kepada Hawa, kepada ular, dan berjanji nanti bahwa keturunan dari wanita, ya, dari manusia akan meremukkan kepala si ular. Dan itu sudah digenapi. Firman Tuhan menyatakan penggenapan hal itu, yang kali ini saya ingin membacanya, ya, bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk menyatukan kembali. Bring unity. Menyatukan kembali siapa? Menyatukan kembali manusia dengan Tuhan yang terpisah karena dosa. Tuhan Yesus datang. Yohanes 1 ayat 1, saya lompat 11, 12, 13. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. 12. Tetapi barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ini ayat 1 itu firman Tuhan. Ayat 11 firman itu datang, artinya Tuhan Yesus yang datang. Ayat 12-13, bagi orang yang menyambut kedatangannya dan menerimanya, maka ia akan dijadikan anak-anak Allah. Nah, akibat dari dosa, maka manusia terpisah dengan Allah. Rohnya hanya menjadi roh manusia biasa. Sebelumnya kan Tuhan membuat manusia dan menghembusinya dengan nafas Allah. Nah, ketika berbuat dosa, maka nafas Allah, roh Allah ini meninggalkan manusia. Manusia tetap hidup seperti binatang, tapi tidak ada roh Tuhannya. Maka ketika Tuhan Yesus datang, ia datang sebagai manusia, betul, tapi dia bukan manusia. Yohanes 1 ayat 1 itu jelas sekali, pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Kalau dia Tuhan, kenapa berdoa kepada Bapa? Maksudnya Tuhan berdoa kepada Tuhan? Karena dia menjadi manusia. Tuhan kok bisa mati disalib? Karena dia menjadi manusia. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia pernah berdoa dengan ketakutan? Karena dia menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menebus manusia. Kan kalau kita misalnya utang 10 juta dengan agunan jam senilai 10 juta. Kita harus menebus itu ya pakai 10 juta. Yang berdosa manusia, nebusnya dengan manusia. Cuma manusia yang tanpa dosa. Maka Tuhan Yesus, firman itu, Allah itu menjadi manusia, dan manusia yang tidak berdosa. Ketika kita mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bahwa dia adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa. Jadi kita menerima dia sebagai nabi, sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai Lord, tapi juga sebagai God, sebagai Tuhan juru selamat pribadi. Tuhan, aku orang berdosa, Roma 3:23, semua orang berbuat dosa. Dan aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Masuklah dalam hatiku sebagai Tuhanku, sebagai Tuhan atas egoku, sebagai Tuhan atas pribadiku. Maka kita diberi kuasa. Roh kita bercampur dengan roh Tuhan kembali.
Kenapa saya katakan demikian? Karena Efesus 1 ayat 13 dikatakan, barang siapa menerimanya, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Di mana meterainya? Roma 8 berkata, Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka Yohanes tadi berkata, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Roma 8 berkata, roh itu bersaksi bersama roh kita. Roh yang mana? Efesus 1:13. Barang siapa menerimanya dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai Mesias secara pribadi, maka Tuhan Yesus natal di hati kita. Dia lahir di hati kita. Soal lahir di dunia ini tahun berapa, tanggal berapa, kok saya tidak terlalu peduli. Gitu ya. Dalam arti yang saya peduli dan saya tahu, saya rasakan, saya mengalami, Tuhan Yesus lahir di hati saya. Saya dulu bukan orang Kristen dan saya takut mati, takut kematian. Tuhan itu besar sekali dan jauh sekali. Sepertinya tak terjangkau dan saya berharap mudah-mudahan bisa masuk surga. Berjuang untuk bisa. Tapi saya nggak pernah mendapat kepastian. Terpisah dengan Tuhan. Tapi waktu saya lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya mengalami Natal, maka saya kembali bersatu dengan Tuhan, di mana roh Tuhan dimeteraikan di dalam roh saya. Nah, ini yang paling besar, ya. Ini yang paling utama dari Natal, berkat kelahiran Tuhan Yesus di hati kita, yaitu keselamatan. Karena Roh Kudus yang bersama dengan roh kita, itu yang menjadi jaminan, kepastian bahwa roh kita akan kembali kepada rohnya, kepada sorga, kepada Tuhan, kembali kepada asalnya roh kita dari mana berada, setelah roh kita bersama dengan Roh Kudus yang diberikan waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, itu menjamin kita untuk mendapat keselamatan kekekalan setelah kita meninggal. Artinya, Natal, kelahiran Tuhan Yesus di hati kita, menyatukan kembali kita dengan Tuhan. Nah, kita di dunia itu tidak sendirian. Ada dampak kepada orang-orang yang bersama-sama mengalami Natal. Maka saya katakan di sini, Tuhan Yesus datang juga untuk menyatukan sesama manusia, sesama anak-anak Tuhan, untuk menjadi sebuah persekutuan sesama orang percaya yang disebut gereja atau tubuh Kristus. Ketika orang percaya ketemu orang percaya, maka rohnya kontak, jiwanya nyambung, sehingga bisa langsung rasanya kayak kenalan lama, akrab. Ya, itu karena apa? Karena kedatangan Tuhan Yesus di hati kita akan membawa kepada persekutuan sesama orang percaya. Kita baca ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita hidup dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Itulah kenapa saya katakan Tuhan Yesus datang itu untuk menyatukan sesama anak Tuhan. Membawa kesatuan, bring unity. Christmas bring unity. Tuhan Yesus lebih tepatnya lagi sebenarnya. Ya, Christmas dalam arti Tuhan Yesus lahir di hati kita. Datang untuk membawa persatuan, persekutuan antar orang percaya. Nah, saya akan mungkin berikan kesaksian. Ya, saya ini orang Jawa, ya, Jawa miskin dari Jawa Tengah Solo. Sebelum saya menjadi orang Kristen, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sebagai orang miskin, saya iri hati dan benci orang kaya. Dan kebetulan yang kaya itu kebanyakan kalau di Indonesia, di kota saya dulu, ya, di kampung saya, ya, yang punya toko, gitu ya, itu orang Tionghoa. Bahkan dulu saya nggak bisa bilang Tionghoa, orang Cina. Dalam bahasa Jawa kadang Cino, gitu ya. Wah, jadi saya itu benci orang Cina. Kota Solo itu, Jawa Tengah itu memang orangnya itu tenang, kalem, lembut. Tapi ada juga yang bilang glenes. Glenes itu diam-diam menakutkan. Makanya ya pernah ada huru-hara PKI ya di Solo, ada tokoh-tokoh teroris ditangkap ya di Solo gitu ya. Pernah ada
huru-hara kerusuhan anti orang India ya di Solo. Pernah bakar-bakar toko punya orang Cina ya di Solo. Itu sebelum 98. Waktu saya SMA itu 81, 82. Waduh, kota Solo itu kayak Jakarta tahun 98. Toko-toko dibakarin begitu. Ya, itu saya begitu. Kenapa? Karena di luar Tuhan yang ada kebencian. Bahkan kalau saya ini sebagai orang miskin gitu ya, misalnya duit saya hilang, barang saya hilang, itu langsung menuduh, menuduh siapa? Ini pasti Cina di sana itu punya tuyul itu. Itu tuyulnya orang Cina itu pasti yang nyuri uang saya. Jadi kalau kita duitnya hilang, yang kita tuduh itu tuyulnya si Cina gitu ya. Wah itu Cina kaya kan karena punya tuyul gitu ya. Jadi itulah sikap hati orang jahat, orang miskin udah miskin jahat lagi. Jadi saya itu benci sama orang Cina. Ya, kalau ada mobil lewat orang Cina, kita tahu tuh yang punya orang Cina. Kadang kita lempar kerikil, ketok gitu, berhenti mobilnya. Ya kita ajak berkelahi. Jadi saya ini dulu sebelum bertobat nakal, saya bukan nakal lagi, orang Jawa bilang beling. Beling itu mbahnya nakal. Lalu apa yang saya alami? Saya kan benci orang Cina. Lalu saya lahir baru kan tahun 82. Itu pas lulus SMA. Lulus SMA saya ikut KKR, mendengar KKR kan, lebih tepatnya waktu itu mendengar ya lewat radio, lalu akhirnya ikut persekutuan. KKR dari almarhum Jeremia Rim. Tahun-tahun 81 82 itu kan era-era persekutuan dan KKR, waduh, itu baik di SMA, di kampus-kampus itu kegerakan menurut saya ya. Wah, banyak orang bertobat dan angkatan pertobatan tahun-tahun itu yang bersama dengan saya yang saat ini jadi pendeta banyak banget. Pendeta Wiryo Hadi, almarhum pendeta Fuksi. Jadi teman-teman saya yang bertobat bersama dengan saya itu jadi pendeta banyak banget. Nah, waktu saya lahir baru, itu ada perubahan banyak sekali. Salah satunya aja yang saya ceritakan. Kan tadi saya bilang saya itu benci orang Cina. Begitu lahir baru, ternyata hati saya itu baru, termasuk mata saya yang baru. Waktu saya kebaktian di Bogor, karena saya kuliahnya di IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi begitu lulus SMA, lahir baru, kuliah di Bogor. Di Bogor, saya diajak teman ya kebaktian ke GSJA di Jalan Surya Kencana. Begitu saya masuk di gereja itu, ya, wah, itu gereja 95-98% kali Tionghoa semuanya. Jadi saya udah mulai bisa bilang Tionghoa karena setelah lahir baru. Kalau gue dulu bilang wah Cina kabuye gitu. Sekarang bisa bilang Tionghoa. Dan ajaib ya. Dulu tuh lihat orang Cina itu benci gitu. Begitu bertobat lihat orang Tionghoa itu kok tak lihat tuh kok ya cantik-cantik. Putih-putih gitu ya. Singkat cerita ya. Ya di gereja itulah saya menemukan istri saya. Jadi itulah kenapa saya punya istri, sudah menikah 30 tahun karena saya menikah tahun 90, jadi gampang hitungnya ya. Menikah 30 tahun dan kami bahagia. Istri saya adalah orang Tionghoa yang saya dapatkan di gereja di mana mayoritas gereja itu jemaatnya orang Tionghoa. Sipit-sipit, putih-putih, tapi mata saya itu berbeda. Kenapa? Nah, kembali kepada ayat tadi. Ketika orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lalu rohnya ada Roh Kudus. Maka ketika berjumpa dengan orang lain, suku lain, bahkan dulu yang pernah dibencinya, Indonesia ini kan banyak kasus ya benci antar suku ya, baik pribumi dan non pribumi atau sesama pribumi tapi sukunya berbeda, ada gesekan-gesekan. Jadi itu pun saya alami ya, yang namanya kesukuan, rasis. Tapi begitu lahir baru, maka berjumpa dengan suku lain, bangsa lain, bukan hanya ini hanya contoh saja, saya itu akhirnya sampai bisa hidup dengan orang Tionghoa, jatuh cinta dengan orang Tionghoa. Betul-betul yang namanya kebencian, sekat-sekat itu hilang karena ada rasa sekarang itu bukan batas. Sebelum lahir baru, maka suku, ekonomi, sosial itu menjadi batas yang kuat. Tapi begitu lahir baru, roh kita baru, maka yang terjadi adalah ketika sesama orang lahir baru ketemu, maka rohnya nyambung. Lalu kita bisa dengan cepat merasa akrab. Walaupun beda suku, beda bangsa, beda negara, beda bahasa dengan orang asing. Saya ini keliling dunia, melayani semua gereja, beda denominasi. Selama orang itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan lahir baru, maka
Roh kita itu seperti kontak nyambung. Nah, itulah yang disebut dengan persekutuan. Nah, inilah yang seharusnya terjadi di dalam gereja. Kalau gereja adalah persekutuan orang percaya. Ya, amit-amit, mohon maaf saya bicara agak keras ya, karena gereja kan berubah menjadi kayak entertain business. Cari pendeta yang lucu, lighting yang bagus, sistemnya oke, gedungnya bagus, ya jemaat datang, kolektornya naik, omsetnya naik. Benar-benar gereja kayak entertain business. Tidak ada relasi sesama orang yang di dalamnya. Apalagi gereja-gereja besar ya, orang menyebutnya dengan mega church. Wah, kayak perusahaan, bahkan beberapa gereja di sosmed dibully atau dinyinyirin sebagai ya, gereja bisnis atau gereja Babel dan sebagainya. Sampai COVID datang. Begitu COVID datang nggak ada ibadah raya, maka yang ada kelompok-kelompok kecil, persekutuan, malah jadi kayak gereja mula-mula, di mana orang percaya bertemu dengan orang percaya, lalu terjalin persekutuan. Saat ini dalam pandemi ini tidak bertemu. Ya, saya di Jakarta, saudara, Bapak, Ibu di Sydney. Tetapi kita ada persekutuan, ada keakraban. Saya percaya perasaan itu muncul karena bukan cuma perasaan. Saya punya roh dan Anda punya roh, roh Anda ada roh kudus, roh saya ada roh kudusnya. Selama roh kudusnya sama, bukan roh sesat, bukan roh aneh-aneh, ya, mestinya dan seharusnya, dan itulah yang terjadi. Kita terbentuk persekutuan. Nah, itulah kenapa Natal itu membawa kesatuan. Kalau tidak membawa kesatuan, saya ragukan, jangan-jangan tidak mengalami Natal. Hanya beragama Kristen, berpaspor Kristen, berKTP Kristen, tapi tidak terjalin persekutuan. Jadi seharusnya, semestinya, Natal itu membawa kesatuan. Nah, untuk menekankan soal kesatuan ini, saya akan menambahkan firman Tuhannya. Tadi dimulai dengan manusia jatuh dalam dosa, itu mencerai-beraikan, memisahkan. Dijanjikan kedatangan penebus, itu menyatukan. Lalu Tuhan Yesus datang. Nah, dia datang sebagai manusia dan tidak terus-menerus menjadi manusia. Kan tujuannya, misinya ke muka bumi adalah menebus dosa lewat penumpahan darah, maka dia sebagai manusia dibunuh dengan ditumpahkan darahnya. Karena untuk penebusan dosa ada penumpahan darah. Yang sebelumnya adalah dengan darah anak domba, yang umurnya setahun, yang mulus, nggak boleh cacat, yang disembelih sebagai korban penebus dosa. Tapi sejak kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak perlu lagi untuk meminta ampun dengan menyembelih binatang. Ya. Tapi perjanjian lama itu adalah sebuah ilustrasi ya, yang digenapi di dalam perjanjian baru, maka domba yang tak bercacat celah dalam tanda petik itulah Tuhan Yesus yang menjadi manusia, disalib untuk menebus dosa kita. Dia mati. Nah, nabi mati, manusia mati, tapi dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka dia berbeda dengan manusia yang lain. Betul-betul menjadi manusia selama hidup. Dari lahir sampai mati, manusia. Lahir sampai mati, Tuhan juga. Tapi kalau kita Filipi, ayat firman Tuhan yang lain mengatakan, dia yang dalam keadaan sebagai Allah tidak menggunakan itu sebagai hak yang dipertahankan. Tapi ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai mati di kayu salib. Lahir sampai mati dalam keadaan sebagai manusia. Lahir sampai mati, dia adalah Allah. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, maka dia mati. Nah, setelah dia mati, lalu dia bangkit. Karena Alkitab mengajarkan, menceritakan, Kisah Rasul menceritakan bahwa Yehova membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi bukan membangkitkan dia dari Tuhan mati, enggak ya, tetap sebagai manusia, mati sebagai manusia, dibangkitkan oleh Bapa. Dengan kata lain, maka roh kealahannya dikenakan kembali, ya hidup. Kalau begitu kealahannya dipakai lagi, ya hidup. Mana bisa Allah mati? Ya, maka dikatakan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Lalu bangkit. Nah, yang menarik sebelum bangkit lalu naik ke surga, ya kan?
bangkit, lalu naik ke surga, singkat cerita. Nah, sebelum naik ke surga, sebelum bahkan ini sebenarnya sebelum penyalipan, tapi ini sudah mendekati penangkapan, lalu bakal mati, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Maka ada doa terakhir sewaktu dia masih menjadi manusia. Itu saya sebut dengan demikian ya, doa di Getsemani. Doa ini ketika Tuhan Yesus dalam pergumulan yang berat sekali, akan ditangkap sebagai manusia, akan dibunuh. Apa doanya? Saya bacakan Yohanes 17 ayat 20-21. Doanya saya panjang, tapi saya bacakan intinya untuk hari ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, mereka ini para murid-muridnya. Jadi dengan kata lain saya katakan, dan bukan hanya untuk murid-murid ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau orang percaya bersatu, dunia akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Tuhan yang menjadi manusia. Kalau orang percaya tidak bersatu-bersatu, maka dunia nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika orang percaya bersatu, maka dalam kesatuan ada mujizat. Gereja mula-mula, kalau dibaca Kisah Rasul, maka yang menonjol adalah kesatuannya. Bahkan mereka sampai ada rasa pemilikan bersama. Yang kaya, yang duitnya banyak, membagikan kepada yang miskin. Itu kesatuan yang luar biasa. Dan karena kesatuan luar biasa, maka juga di situ Allah hadirnya luar biasa. Sebenarnya nggak ada kesatuan, ada dosa pun Tuhan itu maha hadir. Di mana-mana ada, karena Tuhan maha hadir. Tapi kehadirannya semakin dirasakan kalau kita semakin kudus, murni, tulus, dan sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya, sebagai gereja, ketika orang-orang percaya ini sehati, maka Alkitab juga berkata, 2 orang sehati sepakat dalam namaku, aku hadir. Nah, kalau kita sendirian, Tuhan hadir nggak? Ya hadir, Tuhan itu maha hadir. Tapi ketika sehati, ini kan semuanya satu konsep. Ya, ketika gereja mula-mula bersatu, maka mujizat luar biasa, berkat luar biasa, kehadiran Tuhan yang nyata dengan kuasanya, manifestasi dari kuasa Tuhan begitu nyata. Dan itulah kerinduan Tuhan. Tuhan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan berdoa, Bapa, aku berdoa supaya mereka, dan mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka. Ya berarti kita ini kan, mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka. Mereka memberitakan, lalu percaya, yang percaya memberitakan lagi terus. Berarti kita termasuk orang yang percaya oleh pemberitaan. Supaya menjadi satu. Itu saya baca Yohanes 17. Tuhan Yesus sebagai manusia akan ditangkap. Itu doanya intinya adalah doa supaya gereja bersatu. Supaya orang percaya bersatu. Sampai saya itu membuat sebuah kalimat yang mungkin secara teologis nggak tepat banget ya. Tapi sebuah untuk penekanan. Kalau kita berdoa, Tuhan yang menjawab doa kita. Kalau Tuhan yang berdoa, siapa yang jawab? Tuhan Yesus berdoa supaya kita bersatu. Berarti kalau kita bersatu, itu kita menjawab doa Tuhan. Ya, atau dengan kata lain begini, kayak orang tua yang betapa senangnya orang tua ya kalau anak-anaknya itu rukun. Orang tua itu sedih kalau anaknya berantem, ya, apalagi anaknya sampai rebutan warisan, tuntut menuntut, gugat menggugat, anaknya berantemnya tuh sampai betul-betul kita bukan saudara lagi gitu ya, wah nggak pernah ketemu, nggak mau ketemu. Itu orang tua itu kayak ngenes ya, ngenes itu hatinya kayak kenapa ya anak-anakku seperti itu. Gitu ya. Orang tua tuh ingin sekali, bahagia sekali kalau lihat anak-anaknya itu rukun. Nah kira-kira begitulah, kan kita tuh anaknya Tuhan. Kita memanggil Tuhan itu Bapa. Betapa bahagianya, betapa senangnya Bapa di sorga melihat anak-anaknya yang rukun. Makanya Mazmur 133, itu firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya mereka yang diam bersama dengan rukun. Mereka seumpama yang rukun ini dikatakan bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya mereka yang diam bersama dengan rukun. Kesanalah Tuhan memberitakan berkat seumpama ya, embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, seperti minyak yang meleleh di kepala Harun, kalau janggutnya ke leher-leher jubahnya. Wah, itu ilustrasi berkat yang luar biasa banyaknya yang diperintahkan kepada orang yang rukun. Karena kerukunan itu indah di hadapan Tuhan. Karena itu sebagai inti dari pesan Natal kali ini, dosa
menceraikan, memisahkan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Tapi Tuhan datang, Tuhan Yesus datang di hati kita untuk kembali menyatukan kita dengan Tuhan dan menyatukan sesama orang percaya, di mana orang itu ada Roh Kudus dalam rohnya, terjadi persekutuan. Nah, persekutuannya harusnya makin ilahi, makin indah di antara orang-orang yang percaya. Kalau mau lebih kecil lagi, ya kita mulai dengan keluarga, kakak adik yang rukun, orang tua senang. Suami istri yang rukun, Tuhan senang. Kalau kita sudah nggak punya orang tua lagi. Bahkan bukan hanya Tuhan. Menurut saya, kerukunan saya dan istri saya, kerukunan keluarga kami, menjadi model, menjadi teladan bagi banyak orang. Mereka menganggap, memandang bahwa keluarga kami adalah keluarga yang indah. Kemana kami pergi liburan, kami selalu membawa kamera kecil, ya, lalu untuk kami mendokumentasikan liburan kami. Sehingga klip-klipnya kami masukkan dalam program inspirasi ataupun yang lagu. Itu adalah sebuah kegiatan yang natural, ya, bukan di setting lalu pakai sutradara, ayo jalan bareng, ayo ketawa. Kami memang seperti itu dari waktu ke waktu karena klipnya dibuat dari tahun ke tahun. Saya ya dari tahun 2009 kemana pergi, ya dari 2009 udah lama sekali. 11 tahun selalu membawa kamera untuk mendokumentasikan liburan-liburan keluarga. Dan setelah berjalan sekian tahun, maka ternyata saya mendapat respon dari banyak orang. Pak, kok saya tuh senang banget ya rasanya lihat keluarga Bapak itu kalau liburan, gitu ya, alamiah, akrab. Nah, itulah kerukunan. Karena itu mari kita, orang-orang percaya yang sudah mengalami Natal, biar Roh Kudus yang dalam roh kita itu kita biarkan hidup dan berkembang. Karena harusnya roh itu menjadi benih ilahi yang makin lama makin besar ketika kita makan firman Tuhan, kita bernafas di dalam doa, kita olahraga dengan pelayanan, kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar di dalam hidup kita. Semakin kita kecil dan semakin besar pribadi Tuhan di dalam pribadi kita, maka tentu antar pribadi akan terjalin kesatuan yang ilahi, yang natural, yang alamiah, yang kesatuan yang tidak direkayasa, kesatuan yang terjadi karena memang roh ketemu roh, pribadi Kristus ketemu pribadi Kristus. Maka itulah yang menurut saya indah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar firman-Mu mengenai Natal yang menyatukan pada hari ini, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup, firman-Mu berbicara terus di dalam hati kami, dalam pribadi-pribadi kami, untuk membawa kami dalam persekutuan tubuh Kristus yang semakin disempurnakan dan disatukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, dan terakhir saya ucapkan selamat Natal 2020. Tuhan memberkati.